apapun yang Anda lihat, misalnya Anda rasa cocok ya, Anda boleh pakai gitu ya, Anda boleh dengarkan, Anda boleh terima. Tapi kalau rasanya kayaknya aku nggak cocok deh pembahasan ini segala macam. Nah, bagian itu teman-teman nggak usah masukkan aja ke dalam pikiran gitu aja simpelnya. Jadi nikmatin aja ya pembahasan hari ini ya. Mana tahu suatu hari nanti kepake seperti yang kami berdua pernah bahas di tahun lalu. Ya, akhirnya pelan-pelan kebukti ya satu persatu kejadian ya. Nah, jadi sebenarnya si Jessie Livermore ini ada apa sih dalam Natal chart-nya dia, Jul? Nah, mungkin kalau di sini kita nggak bisa kasih Natal chart pacenya secara detail ya. Ya, Cuma kalau yang dari aku udah amati dan aku sama Foni udah pelajari, yang paling penting itu jadi dalam sebuah pace, mungkin teman-teman mesti tahu dulu nih tentang Cosmic Trinity, Fon, karena nanti disangkainnya ini kayak ilmu apa gitu, ilmu ilmu gaib, enggak ya? oh Karena iya, yang namanya pace benar. itu kita mempelajari Cosmic Trinity. Cosmic Trinity itu terdiri dari tiga hal ya. Jadi Ya, ada unsur langit, ada unsur bumi, ada unsur manusianya. Jadi kalau mm-mm. misalnya unsur langit itu adalah kalau kita lahir menjadi ras apa, kita lahir di keluarga seperti apa, itu kita udah nggak bisa ubah. Ya, jadi itu Betul, faktor nggak dari bisa langit. milih. Ya, kita Betul, nggak nggak bisa bisa milih. milih. Ibaratnya takdir ya, dari Tuhan Ya, ibaratnya misalnya nih. Dari Tuhan, betul. dari semesta itu disebutnya tien ya, langit gitu. Jadi Hmm. nggak bisa ubah-ubah lagi deh. Nah, yang bisa Nah, kita ubah itu adalah yang faktor kedua dan ketiganya, yaitu hmm, faktor bumi. Bumi itu maksudnya ya lingkungan sekitar kita ya. Kalau misalnya ya, kita terlahir sebagai siapa, kita tinggalnya di mana, mungkin kita bisa pindah tempat, kita bisa pilih lingkungan, kita bisa pilih teman, kita bisa pilih lingkungan sosial kita mau berada di mana. Nah, yang ketiga adalah faktor manusianya. Jadi kalau faktor manusia itu ya kita bisa merubah diri kita sendiri gitu. Eh, oh, jadi nah kalau pace itu misalnya kita tahu nih kita punya dekade yang atau kita punya saat-saat hoki itu kapan. mm-mm. Bukan berarti kita bisa langsung hoki ya. Karena Ya, yang namanya pace itu dia tuh mengkalikan apa ya perkalian dari action. Jadi betul. ada perkalian dari faktor humannya itu. Kalau misalnya kita punya unsur hokinya, cuma kalau actionnya zero, maka hasil perkaliannya itu adalah nol. Jadi Nggak bukan dapat berarti juga. kalian iya gitu. Jadi jangan mikirnya gue punya bintang hokinya nih gitu. Bukan berarti ya udah duduk diam terus gak ngapa-ngapain nanti datang sendiri rezekinya. Enggak ya. Enggak seperti itu. Jadi Hmm, kita mesti tahu dulu itu tentang Cosmic Trinity-nya, apa yang bisa kita ubah, apa yang nggak bisa kita ubah, dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kalau misalnya kita, aduh di pacek kita kok kayaknya jelek banget ya, hidup gue begini-gini aja ya, suram banget. Bukan berarti kita nggak bisa ubah, kita bisa asal kita take action. Jadi kalau nggak hmm. ada actionnya, maka zero hasilnya. Nah, gitu. Nah, Nah, jadi kalau si kisah Jesse Livermore ini kita balik ya ke Jesse Livermore-nya. betul. Jadi dari tiga faktor itu di sebuah pacar seseorang itu ada yang namanya batang langit dan cabang bumi. Batang langit itu istilahnya kayak ya si faktor Tian-nya itu ya, Fon ya. Jadi memang Hmm, yang dari hmm. langit kita mungkin nggak bisa ubah. Memang Ya, udah pada dasarnya ya, buatan pabriknya kayak gitu. Nah, tapi elemennya. ada yang cabang buminya dari faktor manusianya, dari lingkungannya, kita masih bisa ubah. Eh, tapi ketika clash dua-duanya gitu ya. Jadi dari istilahnya tuh apa tuh ya? Semesta tidak mendukung. Pokoknya Iya, mau ngapain salah kalau gitu. betul udah bikin yang terbaik, usaha yang Mm-mm. terbaik, udah maksimal, udah doa, belum disetujui gitu ya. Jadi kalau kata orang Mm-mm. belum jodohnya, belum waktunya, ya itu. Jadi clash intinya mau ngapain aja, gagal aja ya atau belum disetujui. Ya itu sih. Itu yang kita harus tahu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya jadi yang namanya pace itu atau hoki itu ada masanya ya. Jadi nggak melulu semua orang itu sial, nggak melulu semua orang itu hoki.
Jadi ada masanya kita kurang beruntung, ada masanya kita beruntung. Nah, fungsinya kita belajarin pace ini, tahu tentang pace, kita tahu oh periodenya lagi uptrend nih gitu. Jadi kita Ya, periode atau dekadenya itu lagi bagus, kita bisa all in. Kita kita bisa follow the duplikat trend. dan follow the trend gitu. Kita bisa take action, kita mendouble hokinya. Jadi di saat lagi ada masa hoki ini, kita bisa lakukan hal-hal yang baik untuk memperbesar hokinya ini. Ya, jadi Hmm. ingat ya, jangan tidak ada action. Jadi tetap harus ada action. Tapi ketika kita lagi nggak ada unsur hokinya, lagi downtrend gitu ya. Kayak ini kan kayak chart chart technical juga nih, chart saham nih. Jadi Betul, kalau misalnya betul. lagi downtrend, masanya lagi kurang bagus, ya udah jangan terlalu banyak ngambil keputusan-keputusan besar gitu. Kita harus lebih berhati-hati ya. Jadi sehingga kita bisa mengurangi lah dampak negatifnya Ya, berarti gitu. sebenarnya di sini nih tujuan kita bahas fase adalah kita bisa tahu momennya kapan. Contoh paling gampang gini deh. Dalam kehidupan sehari-hari, siapa di sini teman-teman yang pakai Google Map nih kalau mau pergi kemana-mana? Nah, misalnya nih kita mau pergi nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita di Jakarta, kita mau pergi ke Grand Indonesia nih ya. Kemudian kita lihat, saya mau ke sana, setting dong, kita udah setting, ternyata kita lihat, oh di sini macet, di sini nggak oke nih, harus lewat mana. Nah, sebenarnya fase itu juga sama ya, mirip seperti itu. Jadi kita udah tahu kira-kira estimasinya di mana. Ya, kalau kita udah tahu, kita mau maksain diri, ya kita udah tahu nih akibatnya. Misalnya ya, atau kita lagi dengar, nanti jam sekian bubaran orang yang ini nih nonton bola, ya. Kemudian kita tuh punya opsi sebenarnya pulang lebih cepat atau pulang lebih agak malam, tunggu bubaran selesai. Cuman kita terobos misalnya, ya itu sudah harus tahu resikonya. Nah, di chat fase itu berlaku hal-hal yang sesimpel itu. Jadi kita dikasih kayak Google Map-nya, oh nanti kamu di sini di usia sekian, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, ada yang perlu ditingkatkan segala macam. Nah, seperti itu sih kira-kira ya Julia kayaknya ya. Mm-mm, betul betul. Nah, jadi kembali ke Jesse Livermore itu kalau dari masa kecilnya ya di dekadenya itu, jadi sebenarnya dekade itu biasa kalau yang besar kita mau melihat peta besarnya, kita melihatnya yang dekade. Dekade itu maksudnya adalah siklus ya, siklus 10 Hmm. tahun, namanya juga satu dekade, itu artinya siklus tahunan. Tapi sebenarnya ada juga yang namanya tahunan, jadi bisa aja di tahun-tahun tertentu kita kurang bagus, atau bahkan sampai ke yang kecil, ke jam-jaman. Jadi ini Hmm. kayak time frame nih ya, ada time frame monthly, ada time frame weekly-nya, ada time frame daily-nya gitu. Jadi kita bisa ngelihat ini trennya yang lagi bagus tuh apa. Kalau misalnya time frame besarnya, kalau yang ini disebutnya time frame dekade 10 tahun lagi bagus. Nah, kita bisa lagi cari lagi ke time frame yang kecil-kecilnya. Kira-kira di saat kapan kita bisa ngelakuin eh, hal-hal yang penting yang bisa memperbesar hokinya kita gitu. Nah, kalau si Hmm. si Jason Fillmore memang udah kelihatan nih gitu dari dekade yang waktu dia masih kecil itu memang ada pertentangan antara batang langit dan cabang buminya. Namanya aja udah pertentangan kedua hal ya. Jadi Ya, dari batang langitnya bertentang, cabang buminya juga bertentang. Makanya dia waktu masa kecilnya emang sulit. Seandainya nih teman-teman ada yang belajar, mau tahu, terus konsultasi, dan ternyata dibilangin gitu sama konsultannya, aduh, saya ininya clash nih, atau ada pertentangan keduanya di antara batang langit dan cabang buminya. Bukan berarti end of everything ya. ya, Yang namanya cabang buminya kita masih bisa ubah nih. Walaupun cabang benar. langitnya mungkin nggak oke, tapi batang langitnya kita nggak bisa ubah. Jadi faktor langitnya kita nggak bisa ubah. Tapi yang cabang buminya kita masih bisa minimalisir. Kita mungkin bisa ingat yang paling penting itu adalah dari action ya. Kalau buat saya sih sebenarnya kayak pakai baju apa, mungkin ngaruh tapi hanya secuil aja, hanya setitik Betul, aja. Kayak betul. kayak nitip satu lot doang, nggak ada ngaruhnya gede-gede banget lah. Tapi yang paling gede itu adalah kita merubah sikap kita, merubah perbuatan kita.
Kalau perbuatannya udah baik, seenggaknya karma-karma baik atau hal-hal yang baik yang kita lakuin itu bisa meminimalisir dampak negatifnya lah gitu. Setuju Nah, sih. Soalnya kalau istilahnya biasanya nih orang cuma mintanya tuh kan istilahnya tuh ada kelas, dia minta kias. Kias itu adalah bagaimana cara ngakalin supaya jadi lebih ringan atau bahkan lebih baik tidak terjadi sama sekali ya. Misalnya ya kayak Juli bilang tadi pakai baju warna inilah harus ngapain istilahnya tuh harus misalnya oh mandi kembang contoh-contoh aja ya. Nah, cuman yang memang paling benar rubahlah attitude-nya ya, rubahlah perilaku itu baru kita bisa istilahnya itu benar-benar terjadi perubahan dalam hidup kita. Nah, mm-mm. ngomong-ngomong Jul, si Jesse Livermore ini berarti dia dari kecil susah banget ya? Dari kecil susah, tapi menarik sih emang si Jesse Livermore nih hidupnya tuh kayak roller coaster dia. Berubahnya cepet banget. Hmm, Jadi di dalam pacenya pun memang ini ya. Jadi dekadenya nggak gimana-gimana banget, banyak pertentangan sebenarnya. Dan dia dia ini salah satu tipe yang nggak percaya kayak begini-ginian, Fon. Karena dia ada hmm, apa tuh, ada cenginnya ya. Jadi dia memang hmm. tipe orang yang nggak percaya begini-beginian, tidak percaya metafisika, tidak percaya yang hal-hal religius, mungkin dia nggak percaya begituan. Nah, lalu eh, dan dia itu apa ya? Karena banyak pertentangan begitu, perilaku dia juga sebenarnya kurang oke. Nah, itu yang tadi saya bilang, Ya, kalau mau berubah, sebenarnya kalau dia berubah dari perilaku, mungkin hidupnya nggak setragis itu ya. Nah, tapi betul. perilaku dia ya buruk juga gitu. Dia ada apa tuh namanya? Punya simpenannya, Fon ya. Apa gimana ngomongnya? Tunggu, 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 Dia tunggu. selingkuh. Kalau, Bukan nah itu lebih simpanan jelas duit, soalnya. bukan simpanan duit. Nah, karena kalau kita di investasi simpenan itu menarik loh. Oh gitu Simpenannya ya. simpenan duit ya. Iya, ini simpenannya berupa wujud manusia teman-teman. Ya, beda-beda. Jadi dari Dan itu perilakunya banyak memang ya. nggak, eh, perilakunya udah negatif, terus dia ada banyak itu pertentangan. Maksudnya pertentangan itu clash ya, kalau dari Hmm. segi Pace itu namanya clash. Jadi ya gitu, dia tidak merubah perilaku, tidak merubah sikap. Jadi waktu dia hokinya lagi bagus, naiknya kenceng. Tapi begitu lagi nggak bagus, turunnya kenceng juga. Seperti itu. Nah, Oh, paling berarti ya Jul. Jul, si Livermore ini kena FCA kayaknya. volatil ya. Iya, dia Ya volatil. juga, bener juga tuh. Jadi Jadi istilahnya sangat goyang ya hidupnya itu begini terus ya. iya, sehari, bukan sehari, maksudnya dalam setahun dia bisa cuan gede banget, terus bisa tiba-tiba bangkrut. Bahkan si Betul? Jesse Livermore ini tuh apa ya, pernah membangkrutkan, bukannya mengklaim di bahwa dia bangkrut itu 3 kali gitu loh. Bisa bangkrut sampai 3 kali. Oke. Hmm. Nah, lalu ya titik yang paling momen pentingnya adalah saat dia di ini ya dekade 57 atau lebih tepatnya itu dia di usia 63 tahun. Nah, di usia 63 tahun itu ada pertentangan juga, ada clash yaitu clash sama batang langit dan cabang bumi. Jadi sama seperti waktu dia masih kecil, itu ada pertentangan dan dia juga tidak memperbaiki sikapnya, perilakunya masih begitu-gitu aja, dia selalu foya-foya, dia main cewek, jadi dia terkena kasus banyak deh. Nah, akhirnya dia bangkrut gitu. Dia juga pernah eh, manipulasi di market gitu ya. Jadi istilahnya memang Hmm. sikapnya tuh jelek sekali gitu. Dia bisa dibilang ya karma juga kali ya. Karma is a Ya. bitch gitu. Jadi pada akhirnya udah dia jelek, banyak pertentangan tapi tidak merubah sikap. Ya udah, akhirnya dia endingnya ya dia mengambil nyawanya sendiri. Dia bundir. Hmm. Disclaimer ya, jangan diikutin ya gitu. Ya. Jadi artinya ya begitu. Kita kalau mau merubah hidup kita, mulai dari merubah sikap kita dulu. Nah, nanti bisa dicari tuh kapan momen-momen pentingnya yang kita punya hari-hari baik. Nah, itu kita perbesar hokinya.
supaya naikin kualitas hidup. Jadi memang kita tujuannya belajar pajak ini adalah karena kita mau naikin kualitas hidup ya, gitu loh. Mm-mm. Orang-orang banyak yang hidupnya tuh berubah. Contoh kayak si itu ya, Lim Xiao Leong Fon. Ya, Dengar-dengar betul. kan kan kemarin baca tuh di artikel yang katanya dia sering ke Gunung Ke Kawi, Gunung K. ke Gunung Kayaknya kita boleh deh. Boleh. Kapan nah? Kapan bisa lu, Jul? Ayo kita ke ke Gunung Kawi. sana. Iya, Nggak usah lah, kau malu aja lah. gitu ya. Ya Gunung udah, Kawinya Gunung teman gua Malu. kan dekat gunung juga ya, tempat gua ya. Nah, Eh, jadi kemarin tuh menarik ya memang ya. Nah, nanti kita akan kembali ke yang barusan disebutkan Julie ya, si Om itu. Nah, ini si Jesse Livermore ya. Jadi sebenarnya tuh di Pace tuh dia ada beberapa jenis kelas, teman-teman. Nah, kelas itu nanti bisa kelihatan, misalnya, oh, apakah ini terkait dengan orang yang bakal mengkhianati dia, atau kelasnya ini terkait tentang hubungan asmara, ya. Kemudian ada yang ngejatuhin dia segala macam. Nah, jadi menariknya si Jesse ini waktu dekade kapan nih ya, yang dia kena terus ini kayaknya ya. Ada aja dia kena ya Sebenarnya per ini ya. makanya dia dekadenya sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Jadi ya gitu, hidupnya kayak roller coaster. Terus di itu Hmm, kali tahun dekade 27 tahun 1908 dia dikhianatin tuh sama temennya. iya. Disuruh beli kapas, tapi ternyata si Jessinya buy, yang nyaranin malah pasang sel. Jadi kena dia dikerjain sampai bangkrut. Nah, itu sebenarnya itu udah kelihatan sih di chartnya ya teman-teman ya, dan efeknya ya akhirnya dia baru kalau nggak salah tuh cuan ya, berapa ratus ribu, kemudian selang berapa waktu ya habis gara-gara temennya ini gitu loh. Ini kelasnya luar biasa ya, jadi kena dia. Dan menurut aku ya kalau kita bisa tahu lebih awal ya, ini bisa dihindarin sih. Karena udah jelas ditulisnya kelas E-nya ini berkaitan dengan istilahnya itu partner ya, Mm-mm. partner. Dan kalau sampai harus kerjasama pun, better jangan di satu bidang kalau ada kena kelas yang ini. Jadi istilahnya bidangnya lain deh. Misalnya kalau, oh dia sebagai trader ya jangan sama-sama trader. Kalau sama-sama trader pasti kena. Ya misalnya dia jadi marketing lah atau apa, itu mungkin lebih baik. Sayangnya kan sama-sama ya. Jadi akhirnya malah bangkrut ya, habis-habisan loh di sini, dan pertemanannya juga rusak sih jadinya. Betul, padahal sebenarnya Hmm, bisa diminimalisir ya, at least kalau dia udah berhati-hati, oh dia tahu nih bakalan dikhianati orang, maka dia akan mikir berkali-kali dulu sebelum dia ngikutin sarannya. Sama ya kayak kita di market, kita sering banget diajak kerjasama atau misalnya kita diajak investasi. Betul ya, Fon ya. Terutama betul. diajak investasi oleh orang-orang terdekat kita. Bukan orang terdekat kita lah, maksudnya ya orang yang kita kenal deket. Oh mungkin temenan udah belasan tahun gitu, tiba-tiba nawarin investasi. Nggak tahu investasinya bodong. Atau Betul. seseorang yang kita kenal sosok seorang mentor, tapi ternyata dia ngajakin investasi lah, minjem duit lah atau apa gitu ya, terus ternyata kabur. Itu sebenarnya bisa kita hindari gitu loh. Jadi kalau udah tahu, oh ternyata ada nih di paceku gitu ya, di chart pacetnya, maka kita bisa menolak. Misalnya diajak investasi, oh enggak dulu gitu. Atau nanti kita tunggu di pacet kita ada bintang ininya nih, partner. Kita bisa berpartner dan kita bisa sukses. Contoh kayak di eh, Colonel Sanders ada nggak ya? Tapi enggak, iya ya di Colonel Sanders kayaknya ada ya. Nah, jadi itu nanti deh kita bahasnya. Nah, intinya kalau misalnya kita punya bintang bagus, misalnya untuk diajak berpartner, maka kita bisa say yes gitu. Dan akan merubah hidup kita. Barangkali itu malah jadi titik balik kita gitu kan. Bisa Betul. jadi hoki, bisa jadi cuan lebar atau gimana. Nah, jadi intinya kita ini sebagai pegangan aja gitu loh. Belajar pacar ini supaya kita kualitas hidupnya jadi lebih baik. Nothing tulus lah. Emangnya bisa apa sih gitu. Hanya hanya seperti kita
beli peta, melihat peta gitu. Kita jalan hidupnya kemana, kita buka Google, kita bisa lihat, oh jalan yang ke sana lebih mulus, jalan ke sana yang macet, kita bisa ambil jalan singkat, oh di sini ada jalan tol, nah maka kita ambil jalan tolnya, betul betul, ya. Jadi dengan Pace ini betul. fungsinya hanya seperti itu. Bukan yang aneh-aneh ya, soalnya banyak yang skeptis juga tentang si Pace ini. Padahal enggak kok, enggak ada yang aneh-aneh dari Pace. Jadi sebenarnya kalau kita bilang mau aneh-aneh teman-teman gampang, satu aja. Teman-teman kalau semua yang hal-hal yang berkaitan dengan magis ya atau tidak ada parameter jelas, dia tidak akan bisa dikomputerisasi. Dia tidak akan bisa dihitung dengan software. Nah, si Patse ini udah ilmu yang kuno banget dan menariknya memang eh, ternyata Patse ini udah banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar untuk merekrut orang loh. Dan juga Betul. untuk melihat minat bakat anak ya. Jadi minat bakat anak segala macam. Dan kalau contoh nih untuk kerjasama segala macam, teman-teman pernah lihat nggak ada orang yang kerjasama itu dia makin sukses. Ada orang yang hancur. Nah, terus ada yang bilang gini, aduh, zaman sekarang jangan sembarangan kerjasama. Iya, kalau memang secara kita bilang itu pasti kita kan harus menilai nih. Namun teman-teman sebenarnya kalau di dalam chart itu memang jalurnya adalah kerjasama, teman-teman nggak lakukan, biasanya itu kehambat malah. Karena ada orang yang memang rezekinya itu datang dari sistem kerjasama ya, mau itu partnership ya, kemudian juga apapun lah, franchise pun atau apapun yang bentuknya sistem kerjasama ya, atau hal-hal yang misalnya, oh ada yang bantu jualin lah, ada yang bantu ini itu, nah itu semuanya partnership ya. Nah jadi teman-teman dari fase ini kita juga bisa tahu, oh saya ini better fight sendiri atau kerjasama nih partnership biar lebih cepat. Nah ini jadi kita kebantu banget. Nah kalau kayak si Jesse ini, jadi sebenarnya udah kelihatan dia kalau lagi kerjasama ini di dekade tersebut dia hancur ya. Mm-mm, betul. Hmm, Dan kejadian dan udah. ya jadi kita itu suka saya lihat ya jalan hidup seseorang gitu ya orang-orang sukses kita runut nih kejadian-kejadiannya kita lihat apa yang ada di dalamnya ternyata benar ya gitu. Jul, apalagi yang menarik dari si Jessie, Jul? Dari si Jesse, apalagi ya? eh banyak sebenarnya. Cuma kalau diiniin kebanyakan. Rata-rata sih intinya banyaklah yang clash. Mau di dekade berapapun, rata-rata itu ada clashnya. Yang paling signifikan yaitu di waktu di masa kecil dia sama di waktu end of life. Jadi memang clash-nya itu atas bawah, Full ya? artinya dari Ya? langitnya tidak menyetujui full, dan yang bawahnya juga faktor buminya ya, itu juga tidak Mm, mendukung. Lalu sebenarnya di Pace itu ada yang namanya Kongwang. Kongwang nah, itu eh, kita sering sebutnya apa ya, death and emptiness ya. Jadi yes. perasaan kosong, Jadi seseorang yang bisa merasa sepi, hampa. depresi, itu sebenarnya kita bisa lihat. Aku pernah ngeliatin itu tuh, mungkin teman-teman ada yang tahu Robin Williams, dia Ya, punya Kong itu sangat banyak banget dan gak ada unsur yang bisa ngebantuin dia. Jadi memang kasihan sekali sih, bukan salah dia terlahir sebagai orang yang depresi, padahal dia kan pelawak ya, ya, dia komedian gitu. Dia kalau teman-teman mungkin taunya dari film Jumanji. Nah, itu juga akhirnya dia bundir ya karena begitu. Dia mengalami depresi sebenarnya tanpa disadari ya memang dari awalnya bentuknya udah begitu. Jadi mungkin kalau misalnya dia ketemu temen atau apa yang cocok mungkin bisa kali ya seenggaknya mengurangi rasa ingin bunuh diri atau rasa depresinya. Tapi kalau dia sendirian sudah pasti dia tidak bisa gitu loh. Jadi bukan salah dia. Kalau teman-teman yang punya perasaan kayak begitu, stres, depresi, apalagi habis trading ya, Fon, nyangkut, ya. nyangkut dan pucuk, kena FCA lagi. Nah, sebenarnya bisa konsultan, sebenarnya bisa ya ditanyakan.
apakah memang ini hanya siklus? Ibaratnya tuh ada orang yang memang ada Kongwang ini bukan berarti akan depresi semua, enggak. Ya, Ada yang hanya siklus aja, cuma salah satu periode dalam hidupnya. Ada yang memang di dalam semua pacarnya itu ada gitu loh. Jadi seumur hidupnya dia akan mengalami itu. Jadi kita bisa ngecekin itu juga. Seandainya eh, udah tahu, oh nih ternyata hanya siklus aja, ya udah berarti kita bisa lebih move on, kita bisa betul. eh, lebih menerima gitu ya, dan ngejalanin dan akhirnya bisa lebih mudah untuk move on gitu. Betul. Betul. Dan kalau misalnya nih sampai ternyata nih case-nya ternyata natal chart-nya sama ini. Banyak banget nih uangnya. Lalu kita mesti ngapain? Jadi gini teman-teman. Suka nggak suka ya, kalian itu pasti ada yang sayang. Pasti ada yang butuh ya. Pasti ada yang perhatikan dan pasti ada yang kehilangan. Kalau kalian itu nggak ada. Jadi mulai sekarang selain apalagi dunia trading ya, dunia trading itu kecenderungannya itu adalah eh, hanya kita dan gadget kita gitu loh. Jadi yang dibaca itu adalah berita, liatin chart, ngulang, ngulang, ngulang. Sekarang boleh nih mulai spend waktu buat apa? Buat mengisi hal-hal yang berkaitan tentang hati. Misalnya ibadah jangan ditinggalkan ya. Jadi kalau teman-teman misalnya trader, kalau pasnya waktu Jumat, waktunya sholat, sholatlah ya. Kemudian teman-teman kita yang Buddhis, Kristiani, pas lagi waktunya ke gereja, ke vihara, pergilah. Kalau nggak sempat setidaknya bukalah YouTube, dengerinlah istilahnya kita bilang khotbah, dengerinlah Dharma. Karena apapun ya yang membentuk kita, suka nggak suka itu memang kadang perlu dibantu oleh pihak luar ya. Dan kalau misalnya Anda udah sampai titiknya kayaknya ngerasa, aduh kok hidup gue gini-gini amat, Anda boleh cari konsultan ya. Karena hidup kalian itu begitu berharga. So, jangan terlalu banyak buang-buang waktu untuk hal-hal yang berbau, misalnya itu depresi. Walaupun kadang orang depresi itu dia nggak bisa lihat lo jalan. Maka tugasnya Anda, kalau ada ketemu teman-teman yang seperti itu, jangan dipojokin ya. Jangan istilahnya, kamu gitu aja, kok diambil hati, kok dibaperin ya. Atau udahlah, nggak usah dipikirin. Jangan. Namun kasih dia support, dengerin dia. Dan kalau memang mau konsul, fase silahkan ya. Karena dari Win kita juga ada ya. Nanti kita bisa kenalin ya ke teman-teman kita di Meta Harmony. Kalian bisa tahu, kalian bisa bantu. Itu jauh lebih bermanfaat menurut saya. Karena terus terang aku sendiri kehilangan sih sosoknya si Williams ini. Aku suka film-filmnya soalnya. Pas lagi baca dia bundir, aku juga wah kok begini ya. Padahal dia kan kerjaannya bikin orang ketawa ya. Kenapa dia sendiri menangis di dalam dirinya? Ini yang kita bilang itu kadang misteri hidup ya. Hanya saja kalau dari puzzle kita bisa lihat nih. Ada potensi untuk melakukan hal-hal tersebut. Gitu teman-teman. Nah, kita last pembahasan yang buat si Livermore. Berarti waktu dia nggak ada pun, itu semuanya juga lagi kelas ya Jul ya. Yang mana nih? Waktu Dekadenya ya? Jesse, iya, waktu Jesse-nya lagi, isanya tuh saat-saat terakhir dia juga lagi kelas ya. Aku lihat juga kelas semua sih. Ini mirip Mm-mm, banget sama Michael Jackson. Michael Jackson nanti kapan-kapan lah ya kita bahas ya. Itu juga kisah hidupnya luar biasa itu. Nah, betul. oke, ini contoh ya, contoh yang kita bilang set ending. Nah, teman-teman juga ya, kalau misalnya teman-teman suka dengan Jesse Livermore, karena memang ini seorang trader yang menurut aku luar biasa. Teman-teman boleh suka, hanya saja teman-teman mesti tahu, yang teman-teman suka itu hanya style tradingnya aja. Jangan diambil semuanya teman-teman ya. Karena kalau kita ngambil role model, kita ambil semuanya, nanti ke kita ikutnya jadi mengcopy dia punya perilaku. Makanya hati-hati. Kalau kayak saya main aman aja. Trader idola saya salah satunya Miss Julie aja selesai. Itu Jul. Aduh, arah deh, arah gua. Nggak apa-apa, jangan keseringan arah nanti FCA, nggak boleh. Kalau Ya, naik gak boleh, turun boleh ya. turun nggak apa-apa, turun nggak usah FCA. Paling nanti Eh, ke gocap dulu ya. naik kena UMA, turun Ya, kagak UMA. agak nggak apa-apa. Paling nanti udah pay gocap berapa 6 bulan, ya udah FCA sama aja.
lebih menderita. Oke, yang sekarang gitu. kita mau bahas yang enak-enak nih. Enak-enak KFC nih. Gimana nih? Ada yang menarik loh dari Mm-mm. Nah, si penemu KFC nih, beda Colonel sama si Sanders. Jesse ya. Kalau Colonel Sanders, waktu masa kecil dia memang dia kan juga dari bukan keluarga yang cukup berada ya. Dia dari keluarga broken home juga. Terus hidup dia itu kalau semua orang pasti tahu deh yang namanya KFC. Dia baru sukses di usia tuanya, walaupun Betul. memang umurnya cukup panjang juga sih ya. Umurnya sampai 90 tahun. Dia mulai franchise KFC-nya itu di usia 62 tahun. Oh, udah lumayan ya. Hmm, Kalau sekarang sih mungkin orang umurnya 70 aja udah ada yang metong ya. Tapi kalau zaman dulu memang usianya panjang-panjang sih. Nah, dia hidupnya yang paling ketara dan paling banyak teman-teman tahu itu pasti di franchise KFC-nya. hmm, Kenapa? hmm. Karena di situ dari pacenya juga udah ada, udah kelihatan. Kalau ini banyak dia kombinasi yang bagus. Jadi dari Batang Langit maupun cabang buminya itu kombinasinya tuh banyak yang direstui. Istilahnya tuh kayak mestakung ya, semesta mendukung, Ya, bukan semesta menjegal. Kalau yang tadi semestanya menjegal, kalau yang ini semestanya mendukung. Makanya dia hoki banget. Tapi sebenarnya bukan dari franchise KFC-nya. Mungkin kita tahu KFC franchise-nya, tapi dia mulai berubahnya itu saat di usia 41. empat puluh nah satu ada apa itu itu? dia ada kombinasi namanya tuh kita sebutnya sih kombinasi Sanhe. Nah, kombinasi Hmm, Sanhe dan direstui. Makanya semesta mendukung. Dia jual, jadi sebelum itu dia tuh kerjaannya banyak. Dia bahkan sempet eh, kabur dari rumah kalau nggak salah ya. Aku lupa deh. Kalau nggak salah dia kabur dari rumah di usia berapa, lupa belasan tahun. Dia sempet kerja di eh, stasiun kereta api malah. Pernah oh, jadi fireman. Dia juga pernah jadi lawyer. Itu semua gagal ya. Jadi lawyer cuma 3 tahun, fireman ya 3 tahun. Terus jadi apa lagi tadi ya? agen asuransi ya? Lupa Agen kok. asuransi. Oh iya, Agen agen asuransi. asuransi. Itu agen asuransi, tapi dia juga gagal. Nah, itulah makanya kadang orang ya, ibaratnya tuh kayak kita punya peta hidup, tujuannya tuh endingnya ada di situ. Tapi karena kita nggak punya petanya, kita nggak belajar pace, kita jalannya berliku-liku. Kita harus ngelakuin kerja di stasiun dulu, kita harus kerjain jadi fireman dulu, kita harus kerjain. Itu kan semua profesi yang sangat berbeda jauh ya. Jadi lawyer dulu Hmm. gitu loh. Jalannya tuh Oh ya, muter-muter. Nah, Jul, mau sama. kasih pesan sponsor? Boleh nggak? Oh, Boleh kasih boleh, boleh. pesan sponsor. Nah, bagi Anda ya yang sedang menonton ini, kami sangat mengharapkan Anda untuk tidak mengutip kami punya konten dan di-post di YouTube Anda. Kami sangat berterima kasih Anda menghargai kerja keras kami ya. Dan kalau misalnya Anda mau repost, repost saja dari IG gitu loh. Jangan direkam, kemudian juga di-post di YouTube Anda. Karena hal ini sebenarnya apa ya, mumpung lagi bahas pace ya. Sebenarnya ini bagi saya kalau secara rezeki ini sangat tidak baik energinya ya. Jadi ibaratnya kalau aku selalu bilang nanti hal-hal yang kita lakukan itu semuanya itu ada dampaknya teman-teman ya. Termasuk misalnya oh orang yang kerja kita ambil hasil karyanya kita jiplak, kita post gitu ya, dan kita dapat keuntungan, itu soon or later pasti ada something yang terjadi. Ini bukan nakut-nakutin tapi it's real gitu loh. Karena energi itu tidak bisa bohong ya, energi itu, vibrasi itu selalu ada. Nah, jadi saya mau warning nih ke teman-teman yang sedang nonton, tolong jangan copy ya. Semua konten-konten dari Wisdom Invest yang ada mukanya saya sama Julie jangan ya. Kalau teman-teman mau berkaryalah, bikinlah hasil yang misalnya yang positif. Supaya apa? Supaya direstui oleh langit dan bumi. Oke? Oke, kita lanjut ya. Oke, Baik. lanjut. Nah, balik lagi ke Kolonel Sanders nih tadi. Ya, Umur 41 ya. lagi kisahin umur sebelum 41-nya. Jadi dia banyak Oke. ngerjain ini, ngerjain itu.
Sama ya kayak kita juga. Mungkin teman-teman di sini ada yang seperti itu. Aku misalnya kayak dulu aku ngerjain, oh buka percetakan nggak bisa, maksudnya gagal gitu. Aduh sedih buka aib sendiri. Terus buka apa gitu, buka macem-macem. Bahkan sampai ada yang mungkin pindah pindah apa ya, bener-bener pindah ke kerjaan yang nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi waktu itu aku juga pernah ketemu yang tadinya dia adalah anak IT, tiba-tiba dia harus kerja jadi sales, jadi equity sales gitu. Itu benar-benar perubahan hidup yang sangat drastis banget. Salah deh, bukan anak IT, tapi kontraktor. Dia kontraktor, Wow, eh, eh, oke. terus tiba-tiba harus berubah, benar-benar berubah haluan 180 derajat jadi equity sales. Nah, tapi hidupnya jadi membaik ya. Nah, kalau kita belajar pace ini, kita bisa melihat potensi itu. Oh, cocoknya ke sini. Jadi kita langsung diarahkan, mungkin jadinya yang tadinya suksesnya 20 tahun, kita bisa mempersingkat gitu. Jadi 20 tahun udah oke. Apalagi kalau didukung ya di dekade Hmm, atau hokinya itu, dekade hokinya itu atau apa namanya ya, luck cycle. Kita sebutnya luck ya, cycle ya. Luck cycle-nya itu mendukung, maka itu kita bisa mempercepat. Atau setidaknya misalnya luck cycle-nya belum mendukung, tapi ada tahun-tahun tertentu yang kita lagi beruntung gitu. bagus. Kita bisa Ya, bagus di situ. Nah, jadi balik ke Colonel Sanders, dia itu di tahun 41 akhirnya setelah berganti-ganti begitu banyak pekerjaan, dia pertama kalinya jualan ayam. Nah, tapi ini versi ayamnya resepnya belum yang sempurna ya. Dia hmm, jualan ayam pertama kali di pom bensin Shell. Jadi dia kerja di dia dikasih tempat gitu. Dia ketemu orang. Nah, ini ketemu orang itu juga bisa dilihat ya, Fon ya, ada hmm, potensinya gitu. Kita bisa ngelihat eh, kapan saat yang tepat. Oh, ini kamu akan ketemu seorang mentor gitu yang bisa membawa kamu hidupnya lebih baik atau bisa ngajarin kamu atau bisa mengasih cuan atau bisa nunjukin jalan rejeki yang lebih baik. Nah, tapi tetap intinya satu ya, bahwa kita harus ada actionnya. Jadi ingat betul. pengalinya itu action. Kalau kita tidak ada action, kita cuma di rumah, terus menunggu katanya ada mentor. Mana orangnya? Ya kita aja di rumah gitu, nggak keluar ya. Jadi kita harus ada actionnya. Kalau tidak ada actionnya, maka pengalinya adalah nol. Without action, semuanya jadi nol. Nah, karena itu dia tuh di usia 41, di dekade 41 atau lebih tepatnya di tahun 1930, dia pertama kali dia dapat tempatnya itu gratis dan cuma bagi sharing hasil gitu, jualan ayam pertama kali di situ, dan dia sebenarnya ada kompetitor. Nah, Oh, oke. semesta mendukung banget, memang di pajaknya juga direstui, jadi tiba-tiba kompetitornya ini berantem, eh, nembak, nggak tahu nembak siapa gitu deh, akhirnya kena kasus, kompetitornya hilang dan dia di situ berubah, hidupnya berubah banget. Dia didatengin sama food critic, terus dia jadi populer, bahkan dia akhirnya jadi makanya dia tuh jadi kayak ambasador gitu kan. Dia di eh, Kolonel California ya, apa sih nama tempatnya ya, aku lupa deh, ada nama kotanya, Kentucky, Kentucky Kentucky. ya. Nah, makanya namanya Kentucky Fried Chicken gitu kan. Iya, Karena dari situ. betul. Jadi dia jadi ambassador-nya begitu di tahun akhir-akhir lah, udah di usia 73-an dia akhirnya menjadi brand ambassador-nya. Nah, di usia 41 itu banyak aku lihat tuh ya, dari pacarnya memang udah bagus, Mm-mm. udah disetujui atau semestanya mendukung, lalu di pilar hokinya, luck cycle-nya itu juga direstui. Jadi semuanya Hmm, satu persatu ya bagus, mulai jalurnya tuh on track. Dia buka mulai ya. mulai kebuka gitu. Bayangkan kalau misalnya kita udah belajar pace atau si Colonel Sanders ini mungkin tahu dari dulu, mungkin dia bisa mempercepat gitu ya, yang harusnya Benar. 20 tahun, Ya, dia bisa mempersingkat ya, lebih singkat beberapa tahun lah seenggaknya gitu. Atau dia mempersiapkan diri lah, nggak usah capek-capek sampai belajar jadi lawyer. Kan susah ya itu ya. Tapi mungkin itu
itu membantu dia juga kali ya. Semua ilmu itu sebenarnya nggak ada yang sia-sia sih. Menurut Mungkin karena dia punya aku banyak ya, teman gitu. nah kalau Mhm. kayak istilahnya Colonel Sandler ya, kan kita nggak tahu tuh dia ketemu orang yang nawarin dia tempat tuh siapa. Kemudian kenapa sampai ada food critic yang datang ke dia dan malah dia naik daun. Lalu siapa yang benar-benar bantu dia dalam bentuk franchise-nya segala macam. Nah, menurut aku ya teman-teman ya, kalau kita lihat ya, si Sandler ini dia berubah-berubah pekerjaan itu banyak sekali loh. Dan pekerjaan-pekerjaan dia itu kalau aku lihat tuh memerlukan skill ya, walaupun misalnya dia pemadam kebakaran ya. Ya, Nah, pemadam betul. kebakaran di misalnya tuh nggak bisa sembarangan, dia perlu benar-benar belajar. Kemudian dia jadi lawyer ya, kemudian dia jadi insurance agent dan itu semuanya itu menurut aku orang ini si Colin Sandler tuh dia melewati edukasi-edukasi yang cukup luar biasa ya. Karena kalau mau jadi agen asuransi di luar sana juga nggak gampang loh. Dia harus ada mempelajari banyak hal. Apalagi lawyer ya, nggak gampang banget. Nah, kadang kalau kita yang sedang ngalamin hal-hal sulit dalam hidup, jalanin ya. Karena si Colonel Sandler ini kalau kita lihat udah berganti-ganti pekerjaan gini, dia punya banyak alasan supaya buat bundir loh. Aduh, lakuin A nggak bisa nih ya, susah. Lakuin B gagal, lakuin C gagal ya. Nah, hebatnya dia jalanin terus. Sehingga dia punya kesempatan untuk membuat KFC. Mungkin aja dia ketemu istilahnya orang-orang yang support dia ini memang dari pekerjaan-pekerjaan lamanya. Ya, bisa mana tahu dia jual Kentucky, dia broadcast gitu, cie, kayak dulu udah ada gitu ya. Dia broadcast gitu ke teman-teman pemadam kebakaran, ke pengacara, ke agen-agen asuransi. Oi, aku buka KFC, datang ya ke tokoku. Terus teman-temannya pada datang. Itu teman-temannya udah banyak gitu loh. Ini yang saya bilang orang-orang yang mengalami kesulitan seperti apapun, ketika dia optimis dalam hidupnya dan dia berjuang dengan benar, sebenarnya setiap orang tuh punya life cycle sendiri-sendiri ya Julia. Hanya saja kan Betul. kalau yang nggak baca fase dia nggak tahu kapan. Kalau yang baca dia tahu, oh life cycle saya usianya agak tua nih, berarti dia sekarang ngumpulin dulu nih, ya, ngumpulin misalnya para trader-trader yang misalnya, wah life cycle saya nanti atau tua. Nah, jadi sekarang tuh tradernya hati-hati, kemudian juga nanti kalau udah makin banyak modal, nah waktu tua bisa digunakan secara maksimal. Kira-kira demikian nih kalau misalnya saya sudut pandang saya ya melihat Colonel Sandler ini ya. Nah, apalagi sampai ini ya, dia punya pesaing terus pesaingnya bikin ulah sendiri sampai akhirnya Hmm. pesaingnya mundur sendiri kan. Menurut saya nggak gampang hal-hal seperti itu ya. Eh, sehingga dia akhirnya bahasa saya tuh jadi monopoli ya, satu-satunya yang jualan ayam di sana ya, dengan rasa yang saya rasa menurut saya lumayan lah ya pas di zamannya ya, walaupun belum sempurna ya. Ah, Maka menarik nih. dari itu Nah Jul, ada faktor hokinya. Hmm? faktor hoki ya, jadi suka Hmm. nggak suka memang ada ya. Ada, bahkan banyak kok sebenarnya di media sosial yang teman-teman tahu gitu ya. Mungkin dia trader ataupun mungkin dia investor, tapi yang hidupnya tuh bener-bener dari zero to hero gitu. Itu sebenarnya ada. Dan kita bisa ngeliat gitu ya, terutama kalau ada jam lahirnya ya. Kalau tadi kayak Jesse Livermore, kita sebenarnya nggak tahu jam lahirnya, jadi agak kurang tepat karena kurang jam lahirnya itu. Sedangkan kalau padahal yang Jesse Livermore kurang jam aja tapi masih tepat ya Fon ya. Kita liatin Sebagian pacenya, kita besar bandingin, ya. uh-uh, kita bandingin sama kisah hidupnya itu kurang lebih sama gitu. Kalaupun biasanya nggak ada jam, bisa meleset lah ya beberapa dekade waktunya itu bisa agak meleset. Nah makanya kalau misalnya teman-teman yang ingin tahu kapan sih hokinya eh, mulai terbuka gitu atau sih kapan hari-harinya hoki atau di usia berapakah mulai hoki atau rezekinya mulai terbuka itu bisa dilihat. Kalau bisa lebih sampai ke jamnya jadi harus detail. Ya, Kalau misalnya detailnya tidak ada itu jadinya kurang tepat gitu. better Eh, itu Jul, makanya better mhm, ya Jul. Kalau menurut aku ya teman-teman di sini ya boleh cari tahu nih, tanya aja ke orang tua kapan
jam lahir Anda. Biasanya kalau orang-orang dulu itu lihatnya bukan di akte kelahiran ya, tapi di surat lahir. Misalnya kan ada tuh surat bidan, surat lahir, keterangan lahir. Nah, atau biasanya kalau untuk teman-teman kita yang Cindo, itu biasanya tuh ada robekan kalender. Ya, serius. Ada kalender yang disobek satu lembar, terus nanti ditulisin jamnya. Ya. Nah, itu tanya. Kalau teman-teman yang bilangnya, aduh, orang tua saya lupa. Teman-teman tanya, kira-kira ada peristiwa apa? Misalnya zaman dulu, oh ada berita, oh kamu lahir pas lagi ada kartunnya Doraemon misalnya. Nah, jadi tahu tuh estimasinya. Teman-teman perlu supaya apa? Supaya nanti gampang untuk ngecek life cycle-nya lebih tepat. Jadi kita sebenarnya lagi dalam proses ya untuk ngecekin ya teman-teman kita sendiri sih, karena kan kita ini namanya juga sedang melihat gitu ya. Nah, ini kapan life cycle-nya? Kemudian juga nanti ada rencana kayaknya mau lihat nih, kalau per hari ini dia lagi bagus nggak ya kalau trading ya. Kalau enggak kita suruh udahlah matiin OLT aja, tutup aja ya. Kamu tinggal pasang ini aja, tinggal pasang otomatis aja, semuanya udah tinggalin aja jalan-jalan. Daripada kamu liatin ternyata lagi nggak oke, apalagi market lagi jelek, kamu sembarangan buy malah loss, bener nggak? Nah, itu menariknya ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu kalau suka baca sekuritas report ya, security report itu ada yang dari CSLA, CSLA ya, Hmm. CLSA apa CLSA. Nah, itu biasa sering tuh, cuma bukan versi Indonesia mungkin ya. Jadi aku Bukan sering banget punya dari itu luar. versi Hong Kong. Jadi CLSA Hong Kong itu mereka suka bikin tuh. Kalau setiap tahun menjelang Imlek itu suka dikeluarin analisis report berdasarkan ya metafisika. Ya. Ya, Jadi CLSA Feng Shui Index ya, namanya. nah walaupun banyak yang agak skeptis ya, mungkin nggak percaya begitu-begituan, tapi nggak ada ruginya kok sebenarnya untuk teman-teman cari tahu gitu. Ini sebenarnya apa sih? Emang beneran? Dan buktikan gitu loh. Kalau memang, oh ya ya bener ya, kok yang diomongin bener semua ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa mulai mencari tahu, barangkali hidupnya teman-teman berubah gitu. Jadi Life lebih cycle-nya baik nggak ya. taunya jadi lebih baik. Tiba-tiba hidupnya langsung berubah, jadi sukses. Barangkali ya. Tapi itu tergantung bacanya masing-masing. Karena rezeki itu tergantung dari masing-masing. Dan ingat, yang paling penting itu dari action. Kalau nggak ada action, tidak bisa berubah. Jadi kitanya harus berubah dulu. Mesti berubah mindset, berubah sikap, baru bisa ada perubahan. Jul, Gitu. saya Trading, ada ide loh. Saya ada ide loh. apa? Kalau misalnya chartnya teman-teman pada jelek, ya, moga-moga ya, moga-moga kalau misalnya pas lagi jelek itu masih single, cari pasangan yang patsenya bagus, Jul. Jadi bisa ngangkat. Betul, betul. Betul Rezeki nggak? kita bisa Nah, berubah karena pasangan juga loh. betul. Terus pertanyaannya, Kon, kalau saya udah married gimana? Tenang, kita bisa cekin anaknya. Nah, makanya ada orang yang istilahnya tuh lihat ketika dia udah punya pasangan, rezekinya makin oke. Ketika dia punya anak, dan mungkin nggak semua ya, misalnya dia punya 3 anak ya, mungkin, oh, starting anak ketiga nih, kenceng banget naiknya. Nah, itu memang kalau kita cek, itu sebenarnya ada korelasi, suka nggak suka ya. Nah, itu sebenarnya bisa banget untuk apa? Untuk kita jadiin strategi ya. Strategi supaya apa? Supaya semuanya bisa lancar lah. Karena kan namanya kita manusia ya. Udah ditakdirin. Hanya saja kalau kita bisa berbuat sesuatu, kita dikasih opsi nih. Opsi untuk belajar, untuk berkembang, untuk memilih ya. Kita gunain secara maksimal. Biar hidupnya makin baik. Setuju nggak, Jul? Setuju dong. Betul, betul. Jadi kapan tambah anak, Jul? Waduh, jangan dong, udah tutup pabrik. Anak, enaknya kita tambah di emiten aja, Jul. Gitu ya. Benar, Iya benar, benar. dong. Kita tambahin. Jangan banyak-banyak lah, udah nggak bisa supermarket lagi, soalnya marketnya kayak begini.
Ya nggak bisa, saya juga takut nanti tiba-tiba nggak kelihatan ternyata masuk FCA, kacau nanti. Pusing kepala Barbie. Nah, si Sanders ini, Jul, dia franchise pertamanya itu, waktu usia 62, itu juga memang kombinasinya direstui ya. Banyak banget kombinasinya. Jadi baik dari dekadenya sendiri, dari pacarnya udah bagus, ditambah kombinasi dari dekadenya, pas di tahunnya itu juga tahun naga ya. Dan itu direstui juga jadi kombinasi, ada yang kita sebut itu kombinasi Sanhui dan itu bagus banget. Biasanya ada kombinasi Sanhui, mana tuh ya, bentar lihat contekan dikit ya. Hmm, lihat aja, soalnya Biasanya banyak ini kan. Biasa kalau ada kombinasi begitu ya pasti semua urusan dilancarin gitu kan. Eh, dan ini kombinasinya tuh ada melibatkan tahun. Nah, kita Oh, tuh sebenarnya oh. kenapa sih kita perlu ada jam? Karena setiap tanggal, bulan, jam, hari itu mewakili banyak hal. Jadi misalnya kalau teman-teman mau nanya tentang rezeki, maka kita perlu yang namanya hari sama bulan. Nah, terus kalau misalnya kalau contoh si Colonel Sanders ini kan dia franchise. Kalau franchise itu kan artinya ke apa ya? Ke publik gitu ya. Nah, maka kita lihat itu tahunnya. Nah, ini tahunnya itu berkombinasi. Jadi dari tahun lahirnya si Colonel Sanders sama dekadenya sama tahun saat dia mulai franchise-nya yaitu tahun 1952. Nah, itu Hmm. membentuk kombinasi yang sangat baik banget. Nah, makanya si KFC franchise-nya sekarang udah ada di mana-mana ya. Mm-mm. Jadinya membesar, jadi bagus banget gitu lah. Karena ibaratnya ini lahirnya ya, Fon ya. Anggapannya Ya. kayak jadi tahun lahirnya dia gitu. Dan itu bagus banget. Makanya bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin sekarang eh, udah dekadenya lain lagi kali ya dari KFC-nya sendiri ya. Hmm. Kayaknya kemarin-kemarin KFC-nya sempet sepi ya. Ya. Jadi istilahnya memang semua itu ada periodenya, hanya saja kadang ya kena, lagi jelek ya jelek. Cuman kalau dijalanin terus ya pasti ketemu bagusnya kok. Kayak si Connie Sandler kalau dia nggak berjuang kan nggak mungkin ya dia terusin ya. Apalagi dari pekerjaan semuanya itu, kecuali kalau dibilang, oh dia mantan koki, dia pernah buka rumah makan, pernah buka warteg, buka rumah padang gitu. Masih masuk akal gitu dia jualan ayam. Dan ini kan beda semua, kok tiba-tiba jualan ayam. Nah, itu juga perlu dipertanyakan tuh, inspirasinya itu sampai bisa ya berani buka ayam goreng seperti itu. Karena gini, rata-rata orang ya, mereka bisa masak kok, bisa masak yang enak, tapi belum tentu kepikiran untuk dibisnisin, bener nggak? Dan dia spesifik itu, chicken, ayam gitu misalnya. Nah, dan tiba-tiba aja udah makin tua dia malah makin jadi dan makin sukses. Nah, hal-hal ini yang, nah, ada pertanyaan menarik ya. Aku sambil soalnya langsung kelihatan nih. Hitung bukan life cycle ya, luck cycle ya. Itu ada sih. Jadi memang lah. Jadi gini teman-teman. Jadi kalau pace ini sama seperti trading ya. Bukan kita pengen jawab, cuma masalahnya kalau kita jawab itu nggak akan membantu karena menjawab itu butuh berhari-hari belajar. Itu perlu belajar benar-benar. Nah, that's why saya selalu bilang sama Juli, kalau teman-teman yang nggak punya waktu belajar, nggak suka belajar, udah better kontak ke Meta Harmony ya. Teman-teman boleh subscribe tuh Meta Harmony, memang kontennya nggak terlalu banyak, karena konsepnya mereka itu memang banyak menerima konsultasi ya. Nah, itu kalian tinggal tanya aja, kasih tanggal lahir, jam, yang komplit, terus nanti kalian tanya aja di sana. Kalau mau Luck cycle tiap belajar, orang berbeda. iya, Mm-mm. jadi bukan berarti bahwa kamu sama orang lain sama, enggak, beda-beda. Karena Mm-mm. setiap orang itu kan jam lahir, harinya segala macam bisa beda. Nah, terus kalau nanti kalian mau belajar, pantengin aja ya, karena memang ada buka kelas untuk yang basic ya. Rencananya itu nanti di seputar Agustus. Teman-teman boleh PM, nggak apa-apa ya. PM aja ke Win Admin, tanyain kapan ada kelas mau ikut nanti biar diterusin.
ke tim yang ngajar di Meta Harmony. Nanti mereka akan kontak kalian ya. Mana tahu kalian mau belajar. Dan nanti kalau kita nih di Win lagi ada waktu. Jadi sebenarnya saya sama Juli ini kan kita lagi ada Win program untuk para trader. Nah, nanti setelah semuanya oke, kita lihat ada waktu ya mungkin kita akan buka program juga untuk pas dia kita ngecekin luck cycle-nya nih. Ya, pas luck cycle-nya kapan. Nah, itu nanti kita juga akan umumin. Cuma itu khusus member ya, kita nggak buka untuk umum. Itu khusus untuk member aja tapi. Nah, kita balik lagi di Colony Center. Apalagi nih Jul yang menarik? Apalagi ya? Kayaknya udah sih. Soalnya titik baliknya dia itu kan di franchise KFC-nya itu, yang semua orang tuh pada tahu. Nah, tadi kembali lagi ke ini, kan ada tahun, bulan, hari, dan Jam. jam. Nah, setiap tanggal itu, setiap angka baik tahun, bulan, jam, dan harinya itu mewakili masing-masing. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin, mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi atau cuma kepingin tahu rezeki aja, konsul tentang rezeki, jadi mau tahu life cycle-nya apa, kerjaannya cocok di bidang apa gitu ya, eh, mesti bagaimana berbuatnya. Soalnya kan kadang ada yang bingung ya, mesti ngapain, oh mungkin harus partnership kah atau mencari partnernya kah yang benar atau misalnya harus belajar untuk apa ya namanya belajar public speakingnya kah yang dilatih gitu ya, itu bisa dilihat. Jadi dari setiap tanggal hari dan bulan itu beda-beda cara bacanya. Jadi Hmm. ada yang mewakili bahkan sampai ke hubungan orang tua, suami istri, pasangan, atau mungkin ada cem-ceman. Itu Kenapa ngomong cem-ceman matanya nutup sedikit ya? Harusnya ngomong cem-ceman matanya dibuka lebar gitu ya. Ah, jadi teringat yang kemarin konsultasi. Iya, jadi intinya itu semua bisa dicekin. Jadi misalnya kalau teman-teman mau tahu jodohnya kapan datang, kapan terbuka jodohnya, atau misalnya mau lihat pasangan aku sama pasangan cocok enggak, atau mau lihat cocok gak sebagai trader gitu ya. Walaupun nggak cocok sebagai trader, tapi ada jalan keluar kok. Mungkin investnya bagus di apa gitu ya, Fon ya. Atau ya, mungkin bukan profesi lah, potensi apa yang bisa dikeluarkan untuk ditingkatin lagi gitu. Itu bisa dilihat. Mau lihat luck cycle-nya juga bisa. Jadi karena topiknya hari ini luck cycle juga ya. Jadi kita yes, mau apa? Misalnya teman-teman mau melihat exactly luck cycle-nya kapan dan mau melipat gandakan, itu bisa banget. betul. Apalagi Dan lakukan lagi momen preparation nih, ya. Ya, Hah? Apalagi ini lagi momennya ya, dan market lagi betul, turun-turunnya gitu. betul. Dan juga sebenarnya kalau luck cycle itu ya kita udah tahu ya, better kita lakukan preparation teman-teman. Karena kalau kita ada preparation yang bagus, luck cycle yang mendukung itu enak banget. Contoh-contoh bagi kita trader. Misalnya, aduh aku lagi belum oke nih di market, luck cycleku jelek. Bukan berarti teman-teman ninggalin market loh, no. Teman-teman lakukan belajar ya, tingkatin ilmu. Ketika luck cycle-nya sudah waktunya, teman-teman bisa gunain maksimal di sana. Karena nih teman-teman gak tahu gimana yang namanya luck cycle tuh menariknya gini. Anda bisa lihat satu saham dan Anda tertarik di sana. Teman Anda mungkin Anda bilang nih, beli ini nih bagus. Karena memang life cycle-nya memang mungkin belum tiba, dia nggak beli, yang beli Anda. Ya, kemudian Anda beli, sahamnya naik, 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 arah, teman Anda baru bilang, baru lu beli ini ya? Iya, kan gue udah kasih tahu lu gitu misalnya. Tapi gue nggak beli, ya udah. Giliran dia mau masuk, ya dia masuk diam-diam nggak kasih tahu Anda udah TP nih. Dia pas masuk, pas ARB. Nggak Jadi, taunya dia life misalnya tuh, cycle-nya lagi jelek. iya, jadi misalnya hal-hal seperti itu yang kita perlu tahu ya. Dan aku tuh misalnya tuh amazed sekali ya ilmu ini. So far kita berdua make cukup ini sih, cukup bekerja ya, sangat bekerja malah. Dan itu bikin kita jadi lebih wise ya. Misalnya ada orang yang misalnya bisa tahu
kira-kira potensinya kapan. Nah, di situ dimaksimalin, itu jatuhnya lebih apa ya, lebih maksimal hasilnya ya. Ibaratnya nih, kalau saham lagi downtrend, kamu mau maksain masuk juga percuma. Kamu mau AVG juga percuma, betul nggak? Nah, itu aja sih teman-teman. Ya. Nah, ada lagi Jul yang mau disampaikan Jul? Kita udah sejaman nih. Udah, iya, udah sih kayaknya itu aja. Mungkin bahas yang lain-lain di lain waktu kali ya. Masih ada Lain waktu ya. kita lain waktu ya. Barangkali ada Ya. yang tertarik mau bahas Warren Buffett atau misalnya Charlie Munger atau yang lain-lain. Nah, itu bisa nanti PM kita atau mungkin Polling kita aja ngobrol di Jul. Polling Hah? aja Jul. Nanti Polling. bikin polling aja. Oh, Heeh. Nanti boleh bikin boleh. polling aja. Atau Ya kita kan? Jadi ngobrol kita di Telegram. betul, betul, betul. Boleh ya. Jadi nanti yang belum join Telegramnya Win join ya di Wisdom Mm-mm. Invest. Kemudian YouTube juga join, IG join, semuanya join aja ya. Jadi nanti kita akan kasih tahu pas misalnya kita lagi bahas di Telegram. Jadi kita ngobrol sampai chatting di Telegram. Oke teman-teman. Untuk konsul hubungin siapa? Oke. Karena aku nggak nyatet ya nomornya, aku kasih ini dulu aja ya. DM aja ke ini aja ke Wisdom Invest aja ya. Nanti ntar aku tulisin ya. DM ke Wisdom and Invest and Invest ya. Ini bener nggak tulisannya? Oke. Kalau enggak kalian boleh ke Meta Harmony ya. Nah, subscribe aja, nanti PM aja ya ke mereka jadi biar di handle langsung ya teman-teman ya. So, saya sama Juli, kita mau undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan ingat-ingat pesan dari saya, jangan ngambil konten kami ya. Tolong kalau misalnya Anda suka, Anda repost aja nggak apa-apa ya. Jadi biar next, apapun yang Anda kerjakan juga direstui semesta, dihargai juga oleh orang banyak ya. Dan maafkan kalau kami ada salah-salah kata, ingat-ingat aja yang baik-baik, lupakan yang jelek-jelek. Nanti sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Thank you ya, Jul. See Thank you you. juga kawan. Bye. Bye-bye.